Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaldi, Stambuk B40118143. Baik, terlupa pula kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita masih bisa berjumpa dalam tatap muka daring video. Terlupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala karim. Terima kasih kesempatannya, Bu. Salam sehat untuk Ibu dosen, Ibu Ros, dan semoga selalu diberkahi kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, baik. Mengenai tentang tata pemerintahan, hukum tata pemerintahan, saya mengambil referensi dari Wikipedia. Wikipedia mengatakan bahwa peristilahan HTP atau hukum tata pemerintahan dalam studi administrasi mengandung dua konsep, yaitu konsep hukum dan konsep tata pemerintahan. Konsep hukum diantaranya mengandung Konsep hukum diantaranya mengandung pengertian sebagai suatu gejala sosial, sebagai alat untuk mempermudah lalu lintas manusia, sebagai petunjuk-petunjuk hukum yang berisi larangan dan perintah, serta sebagai landasan untuk mencapai keadilan. Kata perintah yang mengandung arti perbuatan memerintah menjadikan diperlukan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk merealisasikan apa yang disebut perbuatan memerintah tersebut, yaitu unsur kekuasaan dan unsur hukum. Dalam rangka mencapai tujuannya, kekuasaan dan kewenangan pemerintah diperlukan untuk menjalankan aktivitas atau perbuatan pemerintah tersebut. Namun demikian, tidak saja kekuasaan dan kewenangannya, tetapi juga apa dan bagaimana menjalankan aktivitas pemerintahan tersebut harus ditata dan diatur sehingga apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Penataan kekuasaan, kewenangan, dan aktivitas pemerintahan tersebut dirumuskan dan ditetapkan secara legal, yuridis, atau dalam bentuk undang-undang. Karena keabsahan secara legal formal ini tidak saja diperlukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keabsahan secara legal atau dari masyarakat atas kekuasaan, kewenangan, dan aktivitas-aktivitasnya, tetapi juga diperlukan oleh rakyat sebagai kontrol terhadap pemerintah sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dapat dicegah. Nah, kemudian demikian hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara adalah aspek yuridis dari tata pemerintahan atau administrasi negara. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut di atas, beberapa ahli merumuskan tentang hukum tata pemerintahan. Yang pertama, Profesor Kusumadi Mujosewojo yang mengatakan bahwa hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana pengusaha itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Kemudian berikutnya ada Profesor Joseph Oppenheim yang mengatakan bahwa HTP atau yang disebut dengan hukum istilah administrasi negara dikatakan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara secara negara jika alat perlengkapan tersebut menjalankan kekuasaannya. Nah, dari beberapa rumusan pengertian hukum tata pemerintahan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata pemerintahan berisi aturan-aturan hukum yang mengatur sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. HAN atau HTP yang biasa disingkat HTP hukum tata pemerintahan memberikan pedoman atau petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, tetapi juga memberikan batasan terhadap jangka kekuasaannya. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi diselenggarakan dalam satu tangan, yaitu presiden. Oleh sebab itu, pengertian hukum tata pemerintahan menyebutkan sebagai pengertian HAM yang luas terdiri atas tiga unsur, yaitu hukum tata pemerintahan,
hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha negara. Hukum tata pemerintahan yaitu hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang, yang merupakan hukum tata penggunaan dan penegakan serta kewajiban negara, atau hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif, kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Kedua, hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurusan rumah tangga negara, termasuk dalam urusan rumah tangga negara adalah urusan atau tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan negara. Hukum tata usaha negara merupakan hukum tentang birokrasi negara, seperti hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan dan persiapan dokumentasi, pelaporan dan pencatatan nikah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengenai tentang kebijakan pemerintahan di tengah pandemi COVID-19, saya bisa berpendapat bahwa sistem pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ada dampak yang secara eksplisit berdampak pada masyarakat. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Ya, dampak ekonomi di mana ekonomi masyarakat saat ini tengah pandemi tidak berjalan seperti biasanya karena keterbatasan dan kebijakan PSBB atau yang disingkat dengan atau biasa juga disebut dengan karantina wilayah. Ya, karantina wilayah maupun karantina rumah dan karantina sendiri di rumah. Jadi saya berpendapat suatu kebijakan yang diambil adalah merupakan suatu kebijakan yang tidak absolut, artinya tidak begitu sempurna. Tidak ada suatu kebijakan yang begitu sempurna diambil oleh pemerintah, karena keabsahan atau keabsolutan kebijakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri tidak ada yang sempurna menurut saya. Ya, jadi dampaknya kepada masyarakat banyak, terutama dampak ekonomi yang berdampak bagi masyarakat. Ya, lanjut. Jadi mengenai tentang kebijakan pemerintah dengan mengeluarkannya peraturan sosial berskala besar atau PSBB, wabil khusus di kota tempat saya tinggal, kota Bulukumba, itu PSBB belum diberlakukan. Tapi seperti di kota-kota besar, kota-kota seperti kota Makassar dengan Goa itu sudah diberlakukan. Dan kemarin PSBB di Makassar dengan di Kabupaten Goa sudah diperpanjang sampai tanggal 14 Mei sampai tanggal 20 Mei kalau tidak salah. Nah, kemudian PSBB ini di Kota Makassar sudah diperlakukan jilid 2 istilahnya. Jadi menurut saya suatu kebijakan yang sangat preventif yang diambil oleh pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19. Namun tidak dimungkinkan bahwa dampak-dampak sosial ekonomi itu tidak terjadi, bahkan itu terjadi. Nah, untuk menutupi dampak ekonomi, kesusahan ekonomi bagi masyarakat, pemerintah juga tidak henti-hentinya memberikan bantuan seperti di Kementerian Sosial meluncurkan bantuan langsung tunai atau bantuan program Keluarga Harapan dengan bantuan COVID-19. Nah, kemudian itu adalah langkah pemerintah untuk menutupi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi sedikit closing statement dari saya, marilah kita sama-sama mendukung
kebijakan pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19. Selalu cuci tangan, stay home, selalu di rumah, tidak keluar-keluar, memakai masker, kemudian jaga kesehatan dan sehat selalu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.